kami adalah mahasiswa KKN Sisdamas dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang sedang melaksanakan pengabdian di Desa Mekarsari, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut. Sisdamas atau Sistem Pemberdayaan Masyarakat adalah model KKN berbasis pemberdayaan yang mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam mengenali potensi dan permasalahan di masyarakat, serta menyusun solusi secara partisipatif bersama warga. Pada hari pertama, kami melakukan sosialisasi ke warga desa dengan mengunjungi rumah-rumah perangkat desa untuk menjelaskan tujuan kami melaksanakan KKN di Desa Mekarsari. Hari kedua, kami menentukan waktu pelaksanaan siklus bersama kepala dusun agar kegiatan dapat disesuaikan dengan jadwal dan kesiapan masyarakat. Lalu di hari ketiga, kami membagikan surat undangan kepada para perangkat desa untuk menghadiri kegiatan rembuk warga. Kami juga mulai mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Hari terakhir menjadi puncak dari siklus 1. Kegiatan dilaksanakan di madrasah, di mana kami mengajak warga desa untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah, potensi, dan harapan bagi Desa Mekarsari di masa depan. Hasilnya, kami menyimpulkan 3 masalah utama, 3 potensi unggulan, dan 3 harapan terbesar dari masyarakat. Siklus 1 ditutup dengan foto bersama warga. Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Warga sangat aktif dan partisipatif dalam setiap proses yang dilakukan. Terima kasih Desa Mekarsari, semoga kegiatan KKN ini bisa menjadi awal dari kolaborasi yang bermanfaat bagi kita semua. Halo, kembali lagi bersama kami, kelompok 190 KKN Sisdamas Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung yang sedang mengabdi di Desa Mekarsari, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut. Setelah di siklus 1 kemarin, kami mengidentifikasi masalah, potensi, dan harapan warga. Di siklus 2 ini, kami melakukan pemetaan sosial dengan mendalami kondisi sosial, kesehatan, dan pendidikan di masyarakat. Tujuannya agar bantuan sosial yang diberikan bisa tepat sasaran sesuai kebutuhan desa. Untuk mencapai itu, kami melakukan diskusi dengan warga dan perangkat desa, mencari tahu perkembangan desa dalam 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, hingga kondisi saat ini. Dalam hasil pemetaan sosial, terdapat 3 aspek yang dapat dikelompokkan, yaitu aspek sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, keadaan sosial ekonomi warga di RW 8 Dusun 3 Kampung Bojong ini rata-rata keadaannya menengah. Warga banyak yang bekerja sebagai pengrajin anyaman bambu dengan salah satu kerajinan utamanya yaitu sangkar burung. Selain membuat sangkar burung, warga juga membuat boboko, hihid, ayakan, dan kerajinan bambu lainnya. Alasan mengapa banyak warga yang menjadi pengrajin anyaman bambu adalah karena potensi bambu di desa ini yang sangat besar, sehingga menjadikan sebagian besar mata pencaharian di RW 8 ini, yaitu pengrajin anyaman bambu. Sedangkan dalam bidang pendidikan, di RW 8 ini sebesar kurang lebih 70% masyarakatnya bersekolah. Dengan ijazah yang terakhir dimilikinya sebesar 38% lulusan SD. Dalam pemetaan bidang kesehatan, para kader mengeluh tentang masalah di posyandu, yaitu masalah mengenai kurangnya kesadaran warga untuk datang ke posyandu untuk mengimunisasi anaknya. Selain itu, kami juga membentuk organisasi masyarakat sebagai koordinasi program kerja agar kegiatan KKN bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Alhamdulillah, siklus 2 berjalan dengan lancar. Warga sangat aktif dan partisipatif dalam setiap prosesnya. Terima kasih Desa Mekarsari, tunggu kami di siklus 3 selanjutnya. Halo, kembali lagi bersama kami, kelompok 190 KKN Sisdamas, UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sedang mengabdi di Desa Mekarsari, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut. Di siklus 3 ini, kami memasuki tahap perencanaan dan sinergi program kerja bersama masyarakat. Pada tahap ini, kami dan warga duduk bersama untuk menentukan prioritas masalah yang akan diselesaikan. Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, seperti apakah masalah tersebut dapat memicu timbulnya masalah lain, tingkat kesegeraan untuk segera diatasi, jumlah orang yang terdampak, serta ketersediaan potensi sumber daya di desa yang dapat dimanfaatkan. Setelah prioritas masalah ditentukan, kami bersama warga menyusun berbagai alternatif penyelesaian. Dalam proses ini, kesanggupan masyarakat untuk menjalankan solusi yang disepakati menjadi pertimbangan penting sehingga program yang direncanakan benar-benar realistis dan dapat dilaksanakan oleh warga secara mandiri di kemudian hari. Kami juga merinci kebutuhan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah.
mulai dari sumber daya manusia, peralatan, hingga dukungan lain yang dibutuhkan. Dengan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan program kerja yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Desa Mekarsari. Dari proses ini, disepakati program utama, yaitu pembangunan fasilitas pembakaran sampah minim asap, sebagai solusi dari permasalahan sampah di desa. Program ini akan dibiayai dana swadaya masyarakat, sehingga benar-benar menjadi hasil gotong royong warga. Selain itu, untuk masalah posyandu, diputuskan untuk mengadakan penyuluhan bekerjasama dengan puskesmas setempat. Sementara untuk TK, diadakan seminar parenting tentang pentingnya peran orang tua dalam pendidikan perspektif Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, seluruh proses berjalan dengan baik. Warga terlibat aktif, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama untuk merumuskan solusi yang paling sesuai dengan kondisi desa. Oke teman-teman, cukup sekian. Sampai jumpa di siklus berikutnya. Halo, kembali lagi bersama kami di KKN 190 Geseri. Tidak terasa, kami sudah berada di penghujung siklus, yaitu siklus 4. Pada tahap siklus 4, kelompok melaksanakan kegiatan yang berfokus pada program, monitoring, serta evaluasi. Beberapa kegiatan utama yang dijalankan antara lain TPS atau pembakaran minim asap, penyuluhan PHBS melalui posyandu, dan seminar parenting untuk orang tua di TK. Selain itu, kami juga melakukan salam perpisahan kepada warga untuk berpamitan yang terakhir kalinya. Program TPS menyasar seluruh masyarakat RW 08. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala berupa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Sebagai tindak lanjut, kelompok merekomendasikan diadakannya musyawarah warga untuk menunjuk salah satu perwakilan yang dapat berperan sebagai penggerak sekaligus penanggung jawab keberlanjutan program ini. Selanjutnya, kegiatan posyandu berupa penyuluhan PHBS ditujukan untuk masyarakat RW 08. Hambatan yang ditemui adalah keterbatasan waktu dan kesesuaian jadwal pemateri. Untuk mengatasinya, kelompok menyarankan agar koordinasi dengan pemateri dilakukan sejak jauh-jauh hari, hingga jadwal penyuluhan tidak berbenturan dengan agenda lain. Program terakhir adalah seminar parenting bagi orang tua yang memiliki anak di tingkat PAUD dan TK. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya media edukasi yang menarik bagi peserta. Oleh karena itu, kelompok merekomendasikan penggunaan edukasi yang lebih kreatif dan interaktif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pada siklus 4 ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala, setiap kegiatan tetap dapat dijalankan dengan solusi yang konstruktif. Evaluasi ini sekaligus menjadi acuan penting bagi keberlanjutan program dan peningkatan efektivitas kegiatan di masa mendatang. Baik teman-teman, mungkin itu saja hasil kegiatan kami di siklus 4. Semoga hasil videonya memuaskan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, sampai bertemu di lain waktu.